Nih. Hah? Iya, tembaga ya. Saya ngambilnya dari kabel yang isinya kawan tembaga. Kemudian satunya lagi apa nih? Paku ya. Ini pakunya sudah saya amplas dari rumah. Gitu. Nah, nanti sesuai ininya ya, diharapkan kita akan melapisi paku ini dengan logam tembaga. Nah, ini kan pakunya sudah agak karat-karatan ya. Tadi sudah saya amplas. Nah, nanti kita akan sambungkan dengan arus listrik. Kemudian arus listrik itu nanti akan disambungkan dengan kedua logam yang berbeda ini ya. Yang satunya paku, yang satunya tembaga. Nah, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini tadi ya. Ini tadi larutan apa namanya? Larutan CuSO4 ya, tembaga sulfat. Jadi di larutan ini sudah ada unsur dari tembaga, tapi dalam bentuk senyawa. Sehingga pada saat dia dialirkan dengan arus listrik, si CuSO4 ini akan terurai. Jadi ion Cu dan ion SO4. Nah, nanti ion Cu itu ya akan bergabung dengan tembaga ini, kemudian nanti akan nempel ke paku ini, gitu ya. Jadi ini adalah contoh penerapan pada saat kamu bersihkan ini peralatan apa ya? Peralatan hiasan atau yang berbentuk logam ya. Kalau orang cimas kurang lebih beginilah simulasinya. Udah laut? Udah pernah kali ya? Gila dapat. Nah, tadi kan dibilang bahwa elektron itu mengalir dari anoda ke katoda ya. Yang katoda itu yang mana? Yang kabelnya hitam. Jadi yang hitam ini kita jepitkan ke tembaga ini tadi ya. Kemudian paku ini, nah kita jepitkan dengan si kabel yang merah ini. Kemudian apa? Kita masukkan, kita celupkan. Datang belum? Ya ya. Kemudian apa? Nah, kita sambungkan dengan arus listrik. Seharusnya secara teori apa? Yang terjadi di reaksi katoda itu adalah reduksi. Reduksi itu artinya apa? Ada logam yang mengendap seperti itu. Jadi seharusnya secara teori kalau misalnya kita sambungkan dengan arus listrik, ya. Nah, ya, nah pada boleh dilihat dari dekat ya apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan paku dan logam tembaga? Aduh, makanya tengok dan dekat. Nah, ada perubahannya. Kalau kamu perhatikan itu ada perubahan warna dari tembaga. Seperti itu. Ya. Nanti ini jam 8.24 ya. Ya kurang lebih 3 menit. Nah, apakah terjadi ada gelembung di kedua ini? Di kedua logam? Ada enggak gelembung? Di kedua logam? Sikoknya tidak. Di logam dikit. Kalau di ini banyak. Ya. Yang di mana? Yang di kabel hitam gelembungnya banyak? Dikit. Yang di kabel merah? Banyak, seperti itu ya. Tadi sudah nengok dengan jelas penampakan pakunya bagaimana? Ini baru 1 menit ya, kita tunggu 2 menit lagi. Nah, apa yang akan terjadi dengan? Nah, coba kamu perhatikan. Di tembaganya ada perubahan. Apa tuh perubahan di tembaga? Ada. Jadi lebih hijau. Apa? Tuh, tengok apa perubahannya di tembaga? Bentuknya ada yang berubah? Ada bawah. Apa perubahannya? Apa? Ini baru 1 menit ya. Nanti kita tunggu sebentar lagi. Macam terbelah. Ya berarti seperti dia hancur. Jadi seharusnya tadi paku sama logam tembaga ini tadi kita timbang. Berat awalnya berapa, kemudian setelah disambungkan dengan arus listrik, kemudian dicelupkan dalam larutan tembaga sulfat itu beratnya gimana? Ataukah berkurang ataukah bertambah? Sebenarnya seperti itu supaya kita tahu perubahan
yang terjadi secara nyata dan real seperti itu secara ilmiahnya ya. Ini baru 2 menit ya. Kita tunggu 30 detik lagi supaya jadi 3 menit. Jadi kita bisa tahu perubahannya apa yang terjadi di logam paku tadi. Nah ya, paku ini kan dari besi gitu ya. Dia kalau misalnya terkena udara, dia akan lebih cepat berkarat seperti itu. Ya makanya maju, suruh dari maju kan garis polisi saya bilang. Bentar ya. Oke, udah 3 menit ya. Nah ini arus listriknya saya matikan, kemudian saya angkat. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, ya warna. Awas sok. Gitu ya. Karatan tadi ke sini jadi karat. Ya jadi apa? Jadi paku ini lepas dulu ya. Nih, paku ini udah dilapisi dengan tembaga seperti itu. Jadi kurang lebih seperti inilah bagaimana orang itu ya melapisi sendok yang katanya itu sendok besi, sendok emas seperti itu ya, piring emas. Jadi kurang lebih caranya seperti ini ya. Nah, yang terjadi di tembaga ini apa? Nah, ini tadi ya. Haikal. Apa yang terjadi di tembaga ini? Tiganya ke mana? Karat. Ya, dia berubah seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi logam tembaga ini seharusnya tadi kita timbang mana yang beratnya bertambah, mana yang beratnya berkurang seperti itu. Secara ilmiah seharusnya seperti itu. Gitu ya. Jadi apa? Jadi ion tembaga yang ada di dalam larutan ini akan bergerak mengikuti arus listrik tadi ke sini tadi, ke paku tadi. Dia nempel ke lapisan logam paku ini seperti itu. Seperti itu juga yang dilakukan sama di tembaga ini tadi gitu ya. Udah ya. Udah.